من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada sekutu bagi Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu nikmat Allah terbesar bagi manusia adalah dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Dan salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang mampu untuk bersyukur. Saya akan jelaskan nanti ini sebagai mukaddimah dari tema kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, baik dalam surat Al-A'raf ayat 16 dan seterusnya, atau di dalam surat Al-Hijr ayat 19 dan seterusnya, menceritakan tentang iblis yang dikeluarkan oleh Allah dari api, dari surga. Salah satu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam penciptaannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan iblis dari surga. Dan ketika dikeluarkan oleh Allah iblis dari surga, karena iblis tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan iblis salah satunya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Tapi iblis ketika dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga, dia sudah berjanji kepada Allah. Sebelum berjanji, iblis meminta sesuatu kepada Allah. Sesuatu tersebut yang diminta oleh iblis dan dikabulkan oleh Allah adalah diberikan umur yang panjang sampai hari kiamat. Kata iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Anzirni, wahai Allah, berikan aku waktu, tangguhkan umurku." Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Innaka minal munzirin." Wahai iblis, sesungguhnya engkau adalah orang yang akan diberikan waktu yang panjang, umur yang panjang. Kemudian iblis bersumpah di hadapan Allah. Ini sebagai mukaddimah dari tema kita. Iblis bersumpah di hadapan Allah, kata iblis sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 16, "Fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Artinya, wahai Allah, sebagaimana engkau telah nyatakan aku sesat. Memang iblis dia sesat.
dinyatakan oleh Allah sebagai makhluk yang terkutuk, yang terlaknat. Makanya kalau kita ingin baca Al-Quran, kita membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim artinya terkutuk. Kata iblis, sebagaimana engkau telah nyatakan aku sesat, maka sungguh aku akan benar-benar mendatangi hamba-hambamu dan menyelewengkan mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi kita itu dihadang oleh iblis dari jalan yang lurus. Makanya ada orang yang dengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, malas untuk pergi ke masjid, menunaikan kewajibannya, melaksanakan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dihadang oleh iblis. Makanya kalau seandainya ada orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malas untuk menunaikan kewajibannya, yaitu mengeluarkan zakat, hak fakir miskin yang ada pada hartanya. Kenapa? Karena dia dihadang oleh iblis untuk melaksanakan itu. Makanya banyak sekali ibadah-ibadah yang seorang manusia sebenarnya mempunyai kesempatan, kekuatan, waktu yang luang, dia tidak mampu melaksanakannya gara-gara dihadang oleh iblis. Ini jadi iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'aq'udanna lahum siratal mustaqim. Kemudian aku hadang mereka dari jalan engkau yang lurus. Lalu apa kata iblis? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan benar-benar datangi mereka dari depan dan dari belakang. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'i terkenal, mengatakan maksud firman Allah iblis akan mendatangi manusia dari depan adalah diindahkan kepada mereka akan perkara dunia. Maksud Allah, maksud iblis akan mendatangi kita dari belakang, iblis akan membisikkan kita untuk lupa akhirat. Ini penyakit manusia. Dan ini penyakitnya kaum Yahudi, orang-orang musyrik. Lupa kehidupan akhirat, menganggap bahwasanya dia hanya hidup di dunia. Dia lupa bahwasanya yang ada di dunia hanya sementara. Maka jangan heran Pak, kalau orang bermaksiat dia tambah nyanyak maksiatnya. Jangan heran kalau seseorang sekali mengerjakan maksiat apapun bentuknya, entah yang berkaitan dengan keyakinan, entah yang berkaitan dengan ibadah, entah yang berkaitan dengan hubungan sosial. Kalau itu bentuk maksiat dan dosa, sekali mengerjakan, maka dia akan nyanyak. Kenapa? Karena salah satu sebabnya kita tidak ditanya di dunia. Kenapa kamu gak sholat? Kenapa kamu tidak puasa? Kenapa kamu tidak mengeluarkan zakat, tidak menunaikan haji dan umrah padahal sudah mampu? Kenapa kamu berzina? Kenapa kamu main wanita? Kenapa kamu berjudi, minum khamar? Sekali maksiatnya. Dan itu sifat yang sangat dominan dari maksiat. Salah satu sebabnya, ini penting untuk membicarakan sebab. Sebabnya adalah karena kita tidak ditanya di dunia. Pertanyaan hanya ada di akhirat. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dinukil oleh beliau di dalam kitab Sahih Bukhari, "Inna ad-dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah." Sesungguhnya kehidupan dunia
sudah mau meninggalkan kita. Jadi orang tambah umur itu berarti tambah akan berpisah dengan dunia. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat menghadang kita. Walikulli wahidin minhuma banun. Setiap kehidupan dunia dan akhirat ada yang mengekornya. Ada yang sangat cinta kepada dunia, ada yang sangat cinta kepada akhirat. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ini adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang terkemuka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya." Jadilah kalian orang-orang yang orientasinya akhirat. Bisa nggak saya masuk surga jauh api neraka? Pernah nggak mikir seperti itu Bapak Ibu sekalian? Pernah nggak orang mikir takut masuk neraka, ya Allah, karena nyaman masuk neraka? Atau yang ada di pikirannya rupiah, dolar. Setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, yang ada bagaimana saya mengumpulkan rupiah, seakan-akan dia bisa menyatakan besok pagi saya masih hidup. Siapa yang tahu bahwasanya ketika kita tidur, jangankan kita bisa bangun dari tempat tidur kita, malahan kita dibawa dari tempat tidur kita ke tempat pemandian kita karena meninggal. Ini yang dimaksudkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadilah kalian orang-orang yang selalu mengingat kehidupan akhirat dan jangan kalian mengekor kepada dunia. Kenapa? Karena innal yawma amalun wala hisab. Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Kenapa berdusta? Kenapa berbuat curang? Kenapa semangka disuntik biar tambah merah? Kenapa timbangan dikurangi? Tidak ada pertanyaan di dunia. Ingat, encangkan di dalam otak kita baik-baik. Yang suka maksiat, terutama maksiat tersembunyi, bahwasanya tidak ada pertanyaan di dunia. Innal yawma amalun wala hisab. Sesungguhnya di hari dunia ini sekarang yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok di akhirat yang ada hanya hitung-hitungan. Hari ini bulan sekian, tahun sekian, berapa? Mata itu digunakan kemana selama hidup? Telinga mendengar apa saja? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah." Tidak akan bergerak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an umrihi fima afna, sampai dia ditanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa. 40 sudah umur, kan bisa mengaji lagi. Apa di dunia? Makan, minum, bergaul dengan bini, dapat anak, itu aja 40 tahun. Itu waktu yang lama. Sedangkan kalau seandainya baca Quran, bukan baca Al-Quran, dari mulai halaman pertama, Quran berapa halamannya? Siapa yang suka baca Quran? Hah? Nah, 30 sijil baca Quran. Dari mulai halaman pertama sampai halaman ke-32 dibaca. Sok politikus, biragah politikus, subhanallah. Baca Quran tidak ada waktu katanya. Selama itu 40 tahun Allah berikan, 50 tahun Allah berikan. Ngapain kita di dunia? Hafalannya cuma 30. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Umur kita akan ditanya oleh Allah. Tidak bisa kita bergerak kedua
telapak kaki kita di hadapan Allah pada hari kiamat tidak akan bergerak sampai ditanya, mulai kita balik sampai kita meninggal ditanya. Wa an ilmi bima amila bihi, tentang ilmunya dia habiskan untuk apa. Kemudian yang ketiga, wa an mali min aina iktasabahu wa bima anfaqahu, tentang hartanya ada dua, 3 dan 4, di mana dia dapatkan dan kemana dia jalankan. Ya, yang kelima, wa an jismihi fima abla, tentang badannya dia gunakan untuk apa. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini jangan heran kadang saya pribadi merasakan ini kita ini maksiat ya Allah, kok diberi duit, diberi harta. Coba yang perhatikan, maksiat diberi harta, maksiat diberi nikmat. Banyak manusia seperti itu. Hati-hati, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asi, fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang dia inginkan dari nikmat dunia, padahal dia maksiat, hati-hati, itu namanya istidraj. Apa arti istidraj? Diulur-ulur waktu oleh Allah. Nikmat maksiat, nikmat maksiat, nikmat maksiat, sampai dia bergelimang dengan nikmat Allah, juga bergelimang dengan maksiat Allah, maka dicabut nyawanya seketika di saat dia tidak bisa menggunakan nikmat Allah dengan baik. Jangan heran Pak, kadang ada orang bertakun lawan mulut, Ustaz, itu lebih di rumah ada sembahyang, tahu kada sembahyang, ulun nang sembahyang 5 waktu, muadzin hapulang di masjid. Ini setelah ekonomi ulun menengah ke bawah, kadang-kadang ke bawah gajian tuh salam tempel aja. Sehari 2 hari, hari yang ketiga hutang. Sembahyang Ustaz ulun, puasa bulan Ramadan, menolong orang, itu ada sholat orang kafir bukan Islam. Rumahnya tingkat 3, mobilnya 5, kemudian bininya 4, terus banyak sahabat. Maka jawabannya perhatikan baik-baik. Itu jangan-jangan disebut dengan apa? Istidraj. Apa artinya? Allah memberikan longgaran waktu, kemudahan kepada dia, sampai nanti dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan maksiat. Tujuannya apa? Di akhirat tidak bisa mengelak lagi di hadapan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma fatahna 'alaihim baba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun." Kemudian kami bukakan segala pintu nikmat bagi dia sampai mereka senang dengan apa yang mereka dapatkan, kami cabut nyawanya seketika dalam keadaan mereka bergelimang dengan maksiat. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ingatkan di awal bahwasanya setan akan mengganggu kita dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri. Kemudian di akhir ayat surat Al-A'raf ayat 16 tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya setan berjanji kepada Allah akan melaksanakan sebuah misi. Ini jangan sampai kita kena perangkap setan. Misinya apa?
wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan, wahai Allah, hamba-hambamu yang pandai banyak bersyukur, tidak akan dapat. Ini misi setan, membuat manusia tidak mau bersyukur. Maka siapa saja, nanti saya akan sebutkan ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Siapa saja yang suka mengeluh, yang suka menggerutu dengan takdir Allah, tidak puas atas pemberian Allah, maka ini kena perangkap setan. Salah satu misi setan, ucapkan baik-baik, menjadikan manusia tidak bersyukur. Dan memang akhirnya seperti itu. Sedikit manusia yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Syakur itu beda dengan syakir. Syakir itu orang yang bersyukur. Syakur orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah kita pahami ini, maka para ulama rahimahumullah ta'ala memberikan sebuah kaidah kepada kita agar kita pandai bersyukur, yaitu kaidahnya awwalul tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi alaihi. Hal yang paling pertama kali membuat kita bisa bersyukur kepada Allah adalah kenali nikmat Allah yang ada pada diri kita. Ingin pandai bersyukur, kenali nikmat Allah yang ada pada siapa? Pada orang lain, pada tetangga, pada orang hingga rumah, pada orang hingga tokoh. Tidak, kenali nikmat Allah yang ada pada diri kita. Itu akan menjadikan kita pandai bersyukur. Saya ingin menceritakan sebuah cerita menarik sekali yang disebutkan di dalam kitab As-Siqah yang dikarang oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Hibban mengarang sebuah kitab yang berjudul As-Siqah, dan di dalam kitab ini disebutkan tentang biografi para perawi hadis. Di antaranya yaitu seorang tabi'in terkenal, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang sering dipanggil dengan Abu Qilabah. Nama beliau sebenarnya adalah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, yang dikiau Abu Qilabah. Coba perhatikan, yang suka menggerutu, yang suka kalau kita duduk di higanya, umai banyak banget mukanya kok, umai banyak banget, itu anak bini kegaringan beranak, umainya banyak banget. Yang suka menggerutu, perhatikan baik-baik, yang suka mengeluh, yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, yang hatinya senantiasa selalu sempit. Coba perhatikan Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Abu Qilabah, keadaannya kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, matanya kedua-duanya rabun, telinganya sulit untuk mendengar kedua-duanya. Apalagi kurangnya? Ada lagi yang lebih daripada itu. Yang berfungsi dengan baik cuma lisannya. Suatu ketika Abdullah bin Zaid al-Jarmi, atau yang lebih akan saya sebut Abu Qilabah, dia ini tinggal di tepi pantai di sebuah tenda dalam keadaan seperti itu. Kemudian ada orang yang mendatangi beliau yang bernama Muhammad. Muhammad ketika berkunjung kepada Abu Qilabah terheran-heran. Kenapa? Karena dalam keadaan dua tangan buntung, dua kaki buntung, mata tidak kurang penglihatannya, telinga kurang pendengarannya, dia lisannya
bisa mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Artinya, wahai Rabbku, berikan aku sebuah sifat agar senantiasa aku bisa bersyukur atas pemberian nikmat yang telah Engkau berikan. Dalam keadaan seperti itu masih bisa berdoa dengan doa seperti ini, dan atas apa yang telah Engkau muliakan kepadaku atau untukku dari kebanyakan manusia. Dalam keadaan seperti itu masih bisa menyatakan seperti ini kepada Allah. Si Muhammad yang mendatangi Abu Qilabah terheran-heran. Kata beliau, wahai Abu Qilabah, apakah engkau memahami apa yang engkau ucapkan? Nikmat apa yang engkau dapatkan sehingga engkau bisa berdoa seperti itu kepada Allah, sehingga engkau meminta kepada Allah agar bisa bersyukur? Nikmat apa yang engkau dapatkan? Kata Abu Qilabah, perhatikan, kalau seandainya halilintar menyambarku, bumi menelan jasadku, air lautan menenggelamkanku, tidaklah aku menambah kecuali aku tetap bersyukur karena Allah telah memberikan lisan kepadaku. Nikmat Allah terbesar lisan. Kemudian kata Abu Qilabah, sudahlah wahai Muhammad, saya ini dalam keadaan seperti ini. Engkau telah melihat aku dalam keadaan seperti ini, buta, kurang pendengaran, kemudian kaki buntung, tangan buntung. Saya mempunyai anak lelaki yang biasa mengurusi saya. Kalau saya mau sholat, dia yang membutuhkan saya. Kalau saya mau makan, dia yang menyuapi saya. Kalau saya mau minum, dia yang meminumkan kepada saya. Sekarang sudah 3 hari terakhir ini dia tidak datang ke tenda ini. Tolong wahai Muhammad, carikan anakku. Muhammad berkata, wallahi mithluka lan yuradu mas'alataka. Demi Allah, orang seperti engkau kalau minta tolong haram untuk ditolak permintaan tolongnya. Akhirnya dia keluar dari tenda mencari. Tidak beberapa jauh dari tenda tersebut, orang ini, Muhammad ini, mendapati sebuah gundukan pasir besar. Di situ terdapat anak lelaki Abu Qilabah tadi, tapi dalam keadaan sudah meninggal, dimakan binatang buas. Muhammad berpikir, apa yang akan saya sampaikan kepada Abu Qilabah? Keadaan beliau begitu. Haruskah saya sampaikan anaknya meninggal, bahkan bukan hanya sekedar meninggal, diterkam binatang buas? Akhirnya siapa? Akhirnya Muhammad kembali ke tenda. Beliau mengingatkan beberapa cerita nabi-nabi yang sangat luar biasa musibahnya dan ujiannya dari Allah. Wahai Abu Qilabah, engkau ingat gak Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual, dijadikan sebagai budak, kemudian setelah itu dipenjara? Iya, saya ingat. Wahai Abu Qilabah, kamu ingat gak ceritanya Nabi Ayyub alaihissalam yang mana mendapati penyakit bisul dari mulai atas sampai bawah sekujur tubuhnya, sampai anak istrinya keluar dari rumahnya karena melihat jijik kepada Nabi Ayyub alaihissalam. Iya, saya ingat. Sudahlah, engkau mau mengatakan apa tentang anakmu? Coba cepat katakan. Kata Muhammad menceritakan kepada Abu Qilabah, sungguh aku dapati engkau, anak engkau, di atas gundukan pasir tergeletak sudah dimakan oleh binatang buas. Coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Abu Qilabah. Lihat bagaimana luar biasanya bersyukur. Lihat bagaimana luar biasanya lapang dada ketika seseorang bersyukur.
Yang pertama kali dia katakan apa? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Alladzi, kenapa dia bersyukur? Ini orang-orang yang senantiasa kembalikan dari pertama kali, senantiasa orientasinya akhirat. Saya matinya kapan? Kalau mati masuk surga atau neraka? Pernah nggak kita mikir seperti itu? Memang Pak, kalau mikir mati, memang Bu, kalau mikir mati itu tuh akan bikin kita senantiasa semangat ibadah, senantiasa kurang bercanda, kurang tertawa. Sulit bagi seseorang. Coba lihat Abu Kilabah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa? Alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan fayasihi fayu'adzibuhu bin-nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagiku keturunan yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang nantinya akan disiksa di dalam neraka. Abu Kilabah. Orang mendapatkan musibah seperti itu masih bisa bersyukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagi keluargaku keturunanku yang tidak bermaksiat kepadanya, yang nantinya disiksa di dalam api neraka. Pikirannya senantiasa akhirat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sekali lagi pandai bersyukur kalau melihat nikmat yang ada pada diri sendiri. Jangan nikmat yang ada pada orang lain dilihat. Dan inilah metode Nabawi yang dicontohkan dan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Lihatlah orang-orang yang di bawah kita, tapi dalam perkara apa? Dunia. Lihatlah orang-orang yang di bawah kita dalam perkara dunia, bukan dalam perkara ibadah. Kenapa dilihat orang-orang yang di bawah kita dalam perkara dunia? Itu lebih baik bagi kamu agar nikmat Allah yang ada padamu tetap ada. Saya beri contoh gampang. Kadang-kadang tetangga kita main itu setiap bulan berganti sepeda motor. Kita ini sepeda motor gitu-gitu aja mulai tahun 90-an keluarnya Supra aja. Jalan 5 menit mogok 5 menit. Jalan 5 menit mogok setengah jam. Itu setiap bulan ganti motornya. Ini naik sih dia tukang rental sepeda motor. Main itu mobilnya selalu berganti setiap tahun atau setiap bulan. Ternyata memang sini kan bisi mobil. Kalau anak berjalan merental mobil, selalu melihat kepada orang lain, itu menjadikan nikmat yang ada pada diri kita hilang. Saya beri contoh. Ini ada air 1 gelas. Misalkan di hadapan pihak ada soto Banjar lengkap dengan segala macam perlengkapan soto Banjar. Ulun melihat ada di situ soto Banjar yang mana ini. Ini air yang 1 gelas, mungkin di bawah ulun ada yang belum minum air dari mulai pagi sampai pagi lagi. Ini tidak ada artinya bagi ulun. Kalau melihat apa yang ada di hadapan orang lain. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ingin bersyukur lihat nikmat yang ada pada diri kita. Dan melihat orang yang di bawah, perhatikan
perhatikan, jangan sampai terbalik. Melihat orang yang dibawa dalam perkara dunia. Oh, yang di samping rumahku masih belum punya sepeda motor. Kalau seandainya hendak begawi ke Jalan Batis itu setengah jam dari mulai rumah sampai kantor, alhamdulillah itu sepeda motor. Meskipun 5 menit jalan, setengah jam mogok. Oh, yang ada orang yang cacat kedua kakinya, alhamdulillah berarti ulun bisi penyakit kayak ini aja masih bisa berjalan, masih bisa berdakwah, alhamdulillah. Lihat dalam perkara dunia orang yang dibawa menjadikan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita tidak akan pernah hilang. Jangan dibalik. Kalau perkara ibadah jangan lihat di bawah. Nah, itu nang di rumah Ustaz kada sembahyang berjamaah juga, apalagi nang kada Ustaz, jadi boleh-boleh aja kita kada ke masjid. Itu nang di rumah di bulan pesantren membaca Al-Quran kita baca-baca, apalagi aku nang kuliah umum. Jangan kayak itu melihat dalam permasalahan agama ibadah. Itu orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Jangankan mengeluarkan zakat yang wajib, zakat yang sunnah saja. Misalkan ada orang minta-minta saja disuruh bukaan oleh sidin, apalagi seperti kami. Jangan melihat dalam perkara ibadah orang yang lebih lemah dari kita. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh." Dan bersegeralah atau berlomba menuju kepada ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba, kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin pandai bersyukur, lihat nikmat yang ada pada diri kita. Jangan sampai lihat nikmat yang ada pada orang lain. Ini azan atau yang berbeda. Mbak Isa memulihkan. Sembahyang dulu kan biasanya atau apa? Tadi yang mau dimakan baru lagi mengajarnya. Nah, karena banyak orang melihat orang yang senantiasa kalau duduk lawannya main, hatinya tidak pernah bersyukur. Padahal dilihat dari dirinya itu segalanya berkecukupan. Dan termasuk sifat yang buruk adalah kalau bertamu ke orang rumahnya berapa gram nih, bina bagus mana rumahnya, berdiam sudah. Subhanallah. Padahal sidin punya rumah hebat banget rumahnya. Lawas sih kada apa-apa luas, yang penting rumah orang, lain rumah menyuntang. Coba bersyukur, lihat nikmat yang ada pada diri kita. Jangan sampai lihat ada yang nikmat yang ada pada orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita ingin bicarakan pada kesempatan kali ini adalah temanya membuang sia. Pernah yang mendapati diri yang membuang sia? Kalau seandainya ada seorang pedagang membuka toko, pas beisukan membuka toko jam 8 atau jam 9, pas di muka tokonya menghadapi kucing pincang pulang. Wah, ini langsung pinanya ada apa-apa ini betul. Padahal kalau pinanya ada apa-apa ini, tutup aja tokonya. Tidak jadi kita buka pada hari ini. Seperti
sepertinya ada sial. Karena kalau seandainya kita melihat di atas rumah seseorang burung gagak berputar-putar, nah itu tuh binanya ada orang meninggal di bawahnya. Itu namanya merasa bernasib sial. Di dalam agama Islam dilarang merasa bernasib sial. Salah satu sebabnya karena mengikuti orang-orang dari kaum Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Musa dan ajaran Nabi Musa. Orang Yahudi itu saking bejatnya, saking buruknya menganggap Nabi Musa lah yang membawa kesialan. Kalau tadi masih mending, yang membawa kesialan masih mending, tetap tidak boleh kakinya. Ini kucing, pincang, ada di depan toko, sial nih. Itu kalau sebagian orang ada pemikiran seperti itu. Kalau Bani Israel ada, karena ada Nabi Musa kita sial. Ini buruknya siapa? Orang Bani